dzukiru bihi. Nah ini. Maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, memang manusia itu disebut al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya khata', kesalahan, wa nisyan, dan tempatnya lupa. Wong lali ku ra kelingan jere. Gak jelas. Ya. Lali itu lupa, tapi harus hati-hati dengan lalai, ya. Beda dengan lalai. Lalai dengan lupa itu beda. Kalau lupa itu memang benar-benar ya lupa, nggak ingat, itu lupa. Tapi kalau lalai itu sudah tahu tapi jarak, itu lalai. Kalau lupa itu ya, loh, iya ya, hari inilah Jumat ya. Nah, kok lupa saya saking sibuknya. Dipikir hari Kamis misalnya. Sehingga dia telat masuk sholat Jumatnya. Itu namanya lupa. Tapi kalau lalai itu sudah tahu zuhurnya jam 12 misalnya. Terus jam 12 kurang seperempat tidur. Sehingga luput sholat zuhurnya. Itu bukan lupa, itu lalai. Tuh kan? Udah tahu yang kayak gitu itu namanya lalai. Nah, dia punya emas 90 gram misalnya. Dan emas itu sudah dia simpan sejak bulan Oktober tahun lalu. Nah sekarang ini sudah bulan Oktober mau akhir. Tapi dia lupa kalau dia nyimpen emas. Sehingga lupa menzakatinya. Sudah setahun toh? Nah ini namanya lupa kalau ini. Tapi kalau dia sudah tahu punya emas, dan sudah tahu ini bulan Oktober, ternyata bulan September kemarin dijual. Supaya nggak sampai setahun. Sehingga Desember ini dia beli lagi. Itu namanya lalai. Sengaja melanggar, beda. Nah kalimat falamma nasu di sini lebih kepada lalai itu. Ya, mereka memang sengaja melupakan, meninggalkan madzukiru bihi, apa yang diingatkan. Apa peringatannya? Peringatannya apa kemarin? Kalau hari Sabtu sampean jangan kemana-mana, sudah. Kemarin hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat lah yuk. Tidak ada larangan apa-apa. Sampean boleh sakar sampean memanfaatkan waktu untuk nyari nafkah, nyari harta, dan sebagainya. Dah, boleh kok. Hari Sabtu aja loh sampean itu. Ngaji, sholat. Tapi ternyata manusia masih merasa kurang. Manusia masih merasa bahwa ya harus ditambah lagi. Sehingga ketika dilarang fisabeti itu, mereka akhirnya ya'du fisabeti. Mereka melanggar ya'duna fisabeti. Melanggar diawali dengan lalai tadi itu. Padahal sudah dikasih tahu kalau kamu nanti melanggar itu nanti siksaan pedih.
Maka ketika mereka melalai, maka Allah menyelamatkan. Anjainal ladzina yanhauna 'anis su'i. Kan sebelumnya itu sudah ada kelompok yang sebagian dari mereka yang masih baik, yang masih tulus, masih konsisten memegang teguh keimanannya. Mereka itu sudah ngingetin teman-temannya yang akan melanggar itu, jangan kamu gimana sih yang udah weling-weling bahwa kalau hari Sabtu itu jangan kemana-mana, kamu malah jalan mau ke laut itu loh, sudah jangan itu. Nah, orang-orang yang mengingatkan ini akhirnya diselamatkan Allah. Orang yang masih ada nilai iman dalam hatinya. Anjainal ladzina yanhauna 'anis su', yang mereka melarang dari keburukan. Kalau merintah baik itu lebih mudah daripada melarang buruk. Misalnya di desa sampean, anak-anak mudanya suka minuman keras terus tawuran gitu ya. Nah, kamu melarang mereka untuk tidak minuman keras itu berat. Gitu maksudnya itu. Sehingga konsekuensi dari yanhauna 'anis su', apalagi waktu itu Bani Israel menyembah patung, lalu mengabaikan hari Sabtu, itu kan pelanggaran berat. Mencegah manusia, terutama waktu itu Bani Israel yang sudah berjumlah ribuan bahkan puluhan ribu misalnya, lalu sampean sendiri yanhauna 'anis su', nah ini yang berat. Berat, nggak gampang. Itulah kenapa kemudian diganjar oleh Allah dengan keselamatan pada saat datangnya siksa. Karena berat. Jadi tugas yang berat juga berbanding lurus dengan hadiah yang besar. Gitu loh. Makanya saya dan sampean kalau mau surga, itu kan sangat besar. Ya harus mau menjalani pengorbanan atau pengabdian yang juga besar. Ya. Sementara wa akhadna alladziina dzalamu bi'adzabin ba'isi bima kanu yafsuqun. Sementara orang-orang yang zalim, orang-orang yang melanggar, orang-orang yang dengan sengaja melanggar, maka kata Allah, wa akhadna alladziina dzalamu, dan kami timpakan kepada mereka yang zalim bi'adzabin ba'is, siksaan yang keras, bima kanu yafsukun, karena perbuatan fasik mereka. Dulur, ada satu ayat tuh. Ada satu ayat yang ayat itu bicara tentang bagaimana hati itu bisa sangat mengeras. Ya, hati itu bisa sangat keras. Hati itu bisa sangat keras karena apa? Terbiasa melalaikan perintah, biasa melanggar larangan. Itu lama-lama hatinya jadi keras loh ya. Hati manusia itu kan aslinya lembut, tapi kalau kemudian sering melanggar, akhirnya terpupuk dosa, akhirnya keras. Ya, betul ya. Jadi jangan remehkan dosa kecil, itu loh intinya. Jangan remehkan dosa kecil. Karena meskipun dosa kecil, tapi kalau diulang kan dosanya jadi makin menumpuk makin besar kan gitu. Gitu loh, loh. Nah, padahal dosa itu ya, iki piye ora dompet ngantuk-ngantuk didik. Kok agak clear ini. Jangan-jangan nanti ngomongnya ngelantur saya ini. Gimana nih biar nggak ngantuk ini? Dulu-dulu ngantuk nggak nih? Saya kok agak ngantuk-ngantuk dikit ini. Boleh lah saya ikut. Ngopi, Gus. Ngopi. Iya ini. Kayaknya yang backgroundnya hijau lagi gayeman juga. Jadi, Kopi siapa, Gus? gimana Bu Tanti?
Kopi sepel. Bu Tati udah lama nggak kelihatan, ibunya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat kemarin dari kampung, dari Pondok Manyaran, Gus. Oh, Di biasanya kok Mandar. duduk bareng sama ibunya Syahdu gitu. Wonten kampung setiap pagi kan kajian Ini juga di pondok. ini bicara kopi. Saya itulah kemarin pas dari Aceh itulah dapat kopi tuh. Terus karena memang saya nggak pernah minum kopi di rumah itu. Nah kemarin itu pas saya lembur nulisnya alam itu kok pingin minum kopi, tolong bikinin kopi. Kopi yang mana? Kopi itu loh yang ada bungkusnya kopi Aceh itu. Lah dibikinkan. Memang istri nggak pernah caranya bikin kopi nggak tahu mungkin ya karena lah kalau kopi disuguhkan ke saya itu ini kok bening ini kopi. Terus kopinya itu pada timbul kecil-kecil karena mungkin cuma setengah sendok atau cuma saupil gitu kopinya. Jadi ini apa ini? Ya kopi, aduh lah kopi kok gini. Saya dulu itulah pas masih muda itulah bandel lah ya, bandel karena saya juga yang ngopi, yang rokok sehingga tahu bagaimana kopi dulu itu. Sampai kalau habis itu kan apa seduhannya kopi yang masih hitam itu nanti dioles-oleskan di rokoknya gitu. Waduh, malah mantap gitu. Dulu, sekarang saya melarang sampean karena saya juga enggak ngerokoknya enggak, kopinya boleh lanjut. Ya, kembali ke pokok bahasan kita ya. Jadi kalimat di sini bahwa yanhauna anisu kemudian wa akhadhan ladzina dzalamu bi'adzabim ba'is bima kanu yafsukun. Itu karena mereka berbuat fasik itu dulu. Itu sudah diingatkan berkali-kali lama-lama jadi rusak itu. Nah, hati yang keras ini gitu ya. Hati yang keras kenapa diazab dengan hak azab yang keras? Karena di neraka itu kan fungsinya adalah membakar hati-hati yang keras loh. Nah di dunia ini biar nanti nggak dibakar di neraka itu kan kita harus melembutkan hati. Hati yang keras itu memang, waduh, susah. Jadi kayak ibarat apa air gitu ya, yang mau ditanam di satu tempat, tapi kalau lahan untuk menanam itu terdiri dari batu-batu yang keras ya memang mendal. Makanya dalam surat Al-Baqarah, coba dibuka ya, di surat Al-Baqarah ayat 74. Ayat 74. Pun pakai. Izin Gus. Silakan Bu Tanti. Kemudian telah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Nah itu loh. Jadi itu kan perumpamaan untuk orang-orang yang keras hatinya, yang sulit sekali menerima peringatan. Tidak mau, mendal. Mendal. Ya keras itu kan kalau apa-apa dilempar ya mendal itu. Nah kalau hati kita, nah jangan sampai ya hati kita dapat peringatan yuk bantah, seneng nih. Kalau ada ayat itu ada aja yang tapi nggak bisa gitu. Tapi kan gini kondisinya. Tapi kan gitu aja lah itu ciri-ciri hati yang keras tuh. Kenapa hati keras? Karena banyak dosa. Jadi kan pertanyaan gini, ada satu hadis itu. Kenapa sih kok nggak bisa nangis? Gitu kan? Karena hatinya keras. Kenapa hatinya keras? Karena banyak
dosa. Dosa. Kenapa banyak dosa? Karena cinta dunia. Kenapa cinta dunia? Karena nggak ingat mati. Mati. Gitu loh. Maka karena banyak dosa, jadi hatinya keras. Itu ibaratnya seperti gini, betul loh. Mesin itu, mesin motor, mesin sepeda, atau mesin apapun. Kalau lama nggak dipakai, itu terlalu banyak karat akhirnya. Teyeng karat itu yang akhirnya membuat mesin itu nggak bisa jalan. Susah. Nah, untuk mesin itu bisa jalan, harus dikasih gemuk, oli pelumas itu. Baru bisa jalan. Hati kita kalau lama nggak dipakai untuk kebaikan, lama-lama banyak dosa. Begitu banyak dosa, lama-lama jadi keras, susah bergerak kepada kebaikan. Diajak tahajud abot. Kalau orang Lamongan kan gitu. Kalau pol itu awabot gitu. Abot itu dikasih awabot gitu. Berat itu juga bawarawat. Nah, gitu. Jadi diajak tahajud itu kayak ada ribuan batu yang gandoli mata. Diajak ngaji itu kayak ada ribuan besi membelenggu kaki. Diajak sedekah itu kayak ada ribuan tali yang membelenggu tangan. Berat. Sampai dalam satu ayat itu sebutkan mereka itu kalau sudah kayak gitu itu kan namanya so'atu fis sama. Oh, itu adalah sebutannya. Sebagaimana mereka kayak diajak naik ke atas langit. Beratnya itu. Ya iya. Jadi kan nama ya so'atu fis sama. Kenapa? Ya karena mereka menganggap bahwa kebaikan itu tidak beruntung, tidak bermanfaat untuk mereka. Jadi kan namanya suatu sama itu seperti mereka akan mendaki ke langit, berat melawan gravitasi itu. Itu coba dibuka di surat Al-An'am ayat 125. Izin Gus. Sampun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, petunjuk. Dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Shadaqallah Nabi. Nah, jadi yang dibaca Pak tadi itu, orang yang ditimpakan siksa itu karena hatinya keras, berat. Sampai kalau diajak berbuat baik itu seperti naik ke langit beratnya itu. Oh benar. Gitu loh. Padahal untuk Al-Quran itu, kalau hatinya lembut, gampang terima Quran itu. Diingatkan kayak gimana pun, diingatkan semenyinggung apapun enak itu. Jadi nggak gampang tersinggung. Kalau tersinggung malah bagus, dia merasa senang. Gitu loh. Karena Quran itu dulur, harusnya itu sangat dahsyat, sangat manjur. Kenapa? Manjurnya Quran saking apa ya? Saking hebatnya mujarabnya Quran. Itu seandainya Quran itu ya ditujukan ke gunung. Gunung itu hancur dulu. Seandainya gitu. Jadi ada dalam surat Al-Hasyr itu punya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi la'allahum yatafakkarun.
seandainya kami tujukan atau kami timpakan ayat-ayat Allah itu kepada gunung, maka kamu akan melihat gunung itu khasyi'an mutasaddi'an min khasyiatillah, hancur lebur karena takut kepada Allah. Coba juga di surat Al-Hasyr ayat 20 kalau nggak salah itu. 20 apa 19 coba. Atau 21 itu coba lihat. Oh, gantian yang belum baca surat Al-Hasyr. Ayat berapa ya Gus tadi lupa? Ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Shadaqallahu adzim. Terima kasih. Nah, itu berbeda banget ya. Itu karena apa ya? Karena gunung itu bertakwa gitu loh. Gunung itu sama, sangat bertakwa, takut kepada Allah kalau sampai melanggar. Hancur lebur itu kalau disampaikan gunung, tapi disampaikan ke manusia, kamu nanti disiksa lah. Nah, itu yang disampaikan Al-Quran. Falamana sumadzukiru bihi, ketika udah disampaikan lupa sama yang diingatkan. Dianggap apa sih? Neraka-neraka apa itu? Bakasan apa itu? Nah, itu diajak bakasan akhirat, akhirat apa sih? Alah, itu lagi itu. Gitu. Tapi kalau orang beriman beda. Kalau orang beriman coba buka dalam surat Al-Anfal ayat 2 itu ciri orang beriman. Ciri orang beriman dalam surat Al-Anfal, monggo dilihat. Ayat 2, gantian monggo. Monggo yang sudah nemukan. Gantian dari surat mana coba? Suara orang Sumatera ini mana ini? Suara orang Sumatera. Apa masih ngantuk? Kalimantan? Gus. Jawa, ya Baida. Sudah ketemu Baida? Al-Anfal ayat 2, nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Nah, Sadaqallahul itu. Jadi ciri orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat Allah gemetar, menyungkur sujud gitu loh. Karena lembut hatinya. Karena apa? Lembut hatinya. Jadi banyak itu selain dalam surat Al-Anfal itu ada di surat Al-Mu'min, dalam surat banyak itu, termasuk surat Al-Isra. Jadi Al-Isra itu ayat 109, coba dibuka. Al-Isra ayat 109. Itu. Jadi ketika mereka dibacakan ayat Al-Quran, diberi peringatan, pengetahuan, itu ciri-ciri orang beriman itu gitu. Monggo ketemu, sudah. Surat Al-Isra, Al-Isra itu surat ke-17, ayatnya ke-109. Ciri-ciri orang beriman. Izin Gus. Silakan, Bumila. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka menyungkur atas wajah mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Shadaqallahu. Ya. Jadi mereka ketika dibacakan itu bergetar hatinya, yang ayat 107 itu. Ayat 107 itu. Monggo Bu Sauda, Bu Silvi tadi mau nyoba. Ayat yang saya coba buka ayat 107-nya, Bu. Tadi Bu Silvi kayaknya mau baca. Bu Silvi siapa tadi? Silvi siapa tadi? Izin Gus. Oh, monggo silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Oke, jadi setelah mereka menyungkur bersujud, lalu yang dibaca Bu Mila tadi, mereka kemudian menangis, bergetar. Itu hati orang-orang beriman, gitu loh. Tapi hati orang-orang yang tidak beriman ya ini. Falamma ta'ammanuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasiin, ketika mereka angkuh, sombong, keras hatinya, melanggar dan tidak peduli dengan peringatan, maka Allah menyatakan kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Jadi orang-orang yang melanggar hari Sabtu itu, yang masih ngotot nyari harta di saat-saat memang harusnya nyari keridhaan Allah, akhirnya dikutuk jadi kera tuh. Ada yang penafsirannya jadi kera dalam arti ya memang berubah bentuk jadi kera beneran. Ada yang menyatakan kemudian mereka sifatnya seperti kera. Tapi apapun itu tetap kutukan itu akhirnya memang ya berlaku gitu loh. Nah, itu juga mungkin yang mendasari jengkelnya orang-orang Yahudi, orang-orang Israel dengan Islam itu, karena dianggap dikutuk jadi kera itu. Makanya kemudian nyari-nyari teori manusia ini dulunya dari kera, mungkin karena jengkel ya. Sehingga ada teori evolusi apalah segala macam itu. Ya. Khosiin, hina. Nah, ini makanya hati-hati kalau membaca Quran ya. Kalau membaca Quran keliru pelafalannya, kalau khosiin kan hina nih. Tapi kalau khosyi'in pakai ain itu khusyuk. Tapi kalau khosiin pakai hamzah jadinya hina lah kan. Makanya hati-hati ya. Orang yang hina itu khosiin, kalau orang yang khusyuk khosyi'in, ain. Wa ita'adzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab. Diumumkan Tuhan Allah mengumumkan, sungguh kami akan kirim orang Yahudi sampai hari kiamat siapa yang menimpakan orang seburuk, jadi maksudnya para malaikat yang akan dikirim untuk menimpakan siksa yang sangat buruk kepada orang Yahudi. Inna rabbaka lasani'ul iqab, sungguhnya Tuhan sangat cepat siksanya. Wa innahu laghafurur rahim, tapi Allah juga sangat maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau saya dan sampean masih mau bertobat, merasa banyak dosa, insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita, insya Allah akan tetap memberikan kasih sayangnya. Selama apa? Hati kita lembut, tidak keras. Selama apa? Mau menerima peringatan. Selama apa? Mau membuka kemungkinan kita salah. Termasuk kalau selama ini kita merasa cara ibadah kita paling benar, begitu ada revisi dari dalil yang lebih kuat, enggak, pokoknya wis gini ya gini. Sejak dulu bapak-bapak kita ini kita gini, wis gak usah aneh-aneh lah. Gitu. Lah ini namanya keras hatinya. Tapi kalau yang lembut, oh ya gitu dah. Oh ya sudah. Ah, itu ya. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Gus. Ya Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah minum kopi apa? Disampaikan tadi di surat Al-An'am yang dibaca Pak tadi bahwa Allah itu menghendaki kita sesat atau Allah menghendaki kita mendapat petunjuk. Upaya apa Gus untuk saya pribadi kita supaya kita tidak digolongkan orang yang dikehendaki Allah sesat, atau supaya kita bisa digolongkan menjadi seorang yang mendapat petunjuk tersebut. Apunten Gus. Ya, jadi sebenarnya ya Mas Ayu, kita semua itu dikehendaki Allah untuk baik. Allah itu selalu memberi dua jalan seperti yang kita sering bahas itu, wahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan, kami beri mereka petunjuk sebenarnya. Ada dua jalan. Jalan yang satu sesat, itu sesuai nafsu, jalan yang benar sesuai petunjuk, tapi berat. Jadi jalan yang berat tapi mendapat
itu yang sesuai petunjuk, tapi jalan yang sesat itu sesuai nafsu gitu loh. Nah, sudah, tapi Allah sudah ngasih clue juga, ngasih arahan. Falaqtahamal aqabah, kenapa mereka nggak milih jalan yang berat saja, yang mendaki itu baik loh gitu. Lah kebanyakan orang kemudian mengambil jalan yang jelek. Ini yang kemudian Allah malah, lah kamu tuh udah dikasih gitu kok malah gitu. Murkanya Allah itu akhirnya berujung kepada ya wes kamu sesat ya sesat tos itu gitu. Kayak yang dibaca Bu Dia tadi, aminu aula tu'minu. Kamu berimanlah atau tidak beriman, terserah kamu gitu. Jadi ketika mereka kemudian di situ ditulis Allah menyesatkan mereka, sebenarnya pada dasarnya kan bukan Allah yang menyesatkan mereka, tapi mereka sendiri. Makanya dalam banyak ayat itu Pak disebutkan Allah itu tidak pernah menganiaya hambanya. Ya. Jadi Allah tidak pernah menganiaya hambanya, walakin anfusahum yadzlimun. Tapi mereka sendirilah yang menganiaya diri mereka. Sehingga apa upaya yang perlu kita lakukan? Ya wes, supaya kita tidak kena murka Allah, peringatan dari Quran itu ayo kita terima itu. Sepahit apapun, jadikan itu obat. Sedikit demi sedikit. Perubahan susah kalau radikal kuat langsung gitu ya. Tapi ayo kita jalani. Ngaji kita tiap hari gini, kita dapat apa? Dapat hari ini dapat perubahan apa? Besok dapat perubahan apa? Jalani terus. Nah yang susah itu kan kalau kita itu kekeh pada kondisi lama, tidak mau berubah. Itu yang kemudian mengundang kemurkaan Allah dengan kamu jadi orang sesat aja. Kenapa? Karena begitu kita meninggalkan hal kecil, lama-lama kan meninggalkan hal besar. Begitu kita meremehkan dosa kecil, lama-lama dosa itu jadi dosa besar. Nah ini yang harus kita waspadai. Makanya start from the little, start from now, and start from yourself. Ibda binafsika, mulai dari diri kita sendiri. Oke? Lagi? Oke, saya rasa cukup ya. Kajian kita pada pagi hari ini semoga bermanfaat dan berfaedah. Selamat dunia akhirat ila akhir. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin wa muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana anta wa la barik lana fi ma atayta. Tabarak rabbana ta'ala alhamdulillah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba wa qadil hastina min sin. Rabbana najina wa lina safina min qadil. Rabbana wa nafaktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana wa la nuqsina fina wa anzalna. Rabbi a'udzu bika min syarri syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun. Rabbana afrigh lana sabra wa muta'alana wa barakatuh. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Gus. Allahumma dzakirna min manasina, 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adraka. Ya Rabbal alamin.